Ta'rifun bi ba'di mustalahati ilmil usul. Definisi dengan sebagian mustalahat dalam ilmu usul fikih. Jadi dalam fan usul fikih ada beberapa mustalahat yang perlu dipahami. Kata beliau, wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Karena fikih tersebut satu nok daripada ilmu. Karena ilmu banyak. Ada ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu saraf, ilmu balaghah. Salah satu daripada ilmu tersebut adalah fikih. Otomatis fikih tersebut lebih khusus daripada ilmu. Dan kebalikannya, wal ilmu a'ammu minal fikih. Ilmu itu lebih umum daripada fikih. Sebab ilmu ini mencakup banyak. Salah satunya iaitu fikih. Definisi ilmu adalah ma'rifatul maklum ala ma huwa bih. Mengetahui sesuatu perkara yang dimaklumi. Jadi di sini timbul pertanyaan, bagaimana cara mengetahui sesuatu yang maklum? Padahal yang namanya maklum itu adalah perkara yang sudah diketahui. Bagaimana sekarang ma'rifatul maklum? Mengetahui sebuah perkara yang sudah diketahui. Ini seperti terjadi pengulangan. Maka dijawab, makna ma'rifatul ma'lum adalah ma'rifatu ma min sya'nihi ayyu'lama. Mengetahui sebuah perkara daripada kondisinya perkara tersebut itu untuk diketahui. Jadi ada perkara yang untuk diketahui, ada perkara yang tidak untuk diketahui. Contoh perkara yang untuk diketahui adalah seperti hukum-hukum Islam. Itu memang kondisi perkara tersebut itu untuk diketahui. Contoh perkara yang tidak untuk diketahui seperti benda-benda yang ada di bawah tanah. Sekarang yang ada di bawah tanah ini apa aja? Itu adalah perkara yang bukan untuk diketahui. Dalam artian, tatkala kita tidak mengetahuinya, kita tidak dianggap sebagai orang jahil. Maka definisi ilmu adalah mengetahui sebuah perkara yang mana perkara tersebut kondisinya itu untuk diketahui. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau makna ma'rifatul ma'lum adalah ma'rifatu ma min sya'nihi ayyu'lama, ini terjadi dur. Karena dalam definisi ilmu ada kalimat ayyu'lama. Yu'lama tersebut untuk mengetahui apa makna yu'lama berhajat kepada mengetahui ilmu. Untuk mengetahui ilmu harus faham ma'rifatu ma min sya'nihi ayyu'lama. Untuk faham yu'lama harus faham ilmu dulu. Sehingga terjadi dur. Maka dijawab, sebenarnya di sini ada banyak jawaban. Namun jawaban yang paling bagus menurut kata para ulama adalah makna ma'rifatul ma'lum itu adalah ma'rifatul amri. Sudah selesai. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Ma'rifatul amri, mengetahui sebuah urusan. Jadi definisi ilmu adalah ma'rifatul amri ala ma huwa bih. Makna ala ma huwa bih adalah sesuai kebenaran. Misalnya dia mengetahui bahawa salat itu wajib, membaca Al-Quran itu sunnah, dan seterusnya. Kemudian wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Tasawur sesuatu atas kebalikan kenyataan. Sebenarnya jahil tersebut ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jadi Imam Al-Haramain sekarang memberi definisi kepada jahil murakkab. Sedangkan definisi jahil basit adalah adamul ilmi bisyai. Tidak ada ilmu dengan sesuatu, memang kosong, tidak ada ilmu. Sedangkan jahil di sini makna jahil murakkab, iaitu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bih. Mengetahui sesuatu namun kebalikan dari kenyataan. Jadi dua-duanya jahil. Jahil yang pertama iaitu jahil basit, memang tidak punya ilmu, ataupun punya ilmu tapi salah. Misalnya seorang anak kecil, dia tidak tahu bahawa api itu panas.
dia tidak tahu. Itu namanya jahil basit karena dia tidak punya ilmu. Kemudian ada yang namanya jahil murakab, yaitu dia tahu bahawa api itu dingin. Jadi dia mengetahui sesuatu dengan yang salah. Alhasil, jahil itu ada dua, jahil basit dan jahil murakab. Jahil basit adalah tidak mengetahui sesuatu, sedangkan jahil murakab adalah tahu sesuatu namun salah. Ya. Definisi sekarang adalah jahil murakab, tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bih, mengetahui sesuatu namun salah. Kemudian wal ilmu daruriyu ma la yaqa'u an nadrin wastidlalin. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak terjadi daripada nazar dan istidlal. Tidak ada nazar, tidak ada istidlal, dapat ilmu. Itu namanya ilmu daruri. Contoh seperti kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi, seperti ilmu yang terjadi dengan salah satu dari hawas yang 5. Allati hiya hasatu sam'i, allati yang bermula dianya hawas yang 5 itu hawas sam'i, pendengaran. Dengan mendengar kita mendapat ilmu. Ilmu tersebut namanya ilmu daruri. Contoh, kita tahu bahawa suara dia bagus. Ya, itu melalui sam'i, pendengaran. Maka kita tahu bahawa dia punya suara bagus. Itu namanya ilmu daruri, karena kita menghukumi suara dia bagus dengan pendengaran kita. Wal basari, dan penglihatan. Kita tahu bahawa baju itu bagus dengan memakai mata. Maka ilmu kita terhadap baju tersebut bahawa baju itu bagus, itu namanya ilmu daruri. Wasyami, dan penciuman. Kita tahu bahawa bau parfum itu wangi, itu namanya ilmu daruri. Wazuqi, dan rasa. Kita tahu bahawa gula itu manis, itu ilmu daruri. Walamsi, dan sentuhan. Kita tahu bahawa api itu panas, itu namanya ilmu daruri. Au bitawaturi, ataupun dengan tawatur, dengan cara khabar tersebut mutawatir. Walaupun ini sebenarnya melalui alat pendengaran juga, sama seperti yang di atas, yaitu hasatu sam'i. Namun di sini agak berbeda, yaitu bitawatur tersebut terjadi gabungan dari sam'i dan nakal. Nakal daripada orang-orang yang banyak. Saking banyaknya, menurut adat mustahil mereka bersepakat atas berbohong, berdusta. Misalnya, mereka berasal dari tempat yang berbeda. Kita dengar khabar tersebut yang pertama di Indo. Kemudian kita dengar dari Yaman. Kemudian kita dengar dari Amerika. Jadi dari 3 tempat tersebut, secara adat mereka bertiga tidak mungkin bersekongkol untuk membuat sebuah khabar yang dusta, karena itu adalah jarak yang jauh. Maka itu namanya mutawatir. Namun kalau secara adat itu berkemungkinan untuk melakukan sebuah kebohongan. Misalnya, khabar tersebut cuma didapatkan dalam kelas di sebuah sekolah. Pas kita pulang kampung, di kampung tidak ada khabar tersebut. Kemudian di masjid, di majlis-majlis, di tempat-tempat yang lain, di warung kopi, tidak ada khabar tersebut. Maka kita pasti menduga bahawa khabar tersebut mungkin dibuat-buat oleh kawan-kawan kita yang ada di sekolah. Berarti hal tersebut tidak mutawatir, karena masih berkemungkinan untuk berbuat dusta. Kemudian wa ammal ilmul muktasabu, dan adapun ilmu yang muktasab, fahuwal mauqufu ala nadri wal istidlal. Ilmu muktasab itu adalah fahuwa al ilmul mauquf. Jadi ilmu yang ditawakufkan ala nadri wal istidlal, atas nadar dan istidlal. Definisi nadar dan istidlal nanti di depan ada. Jadi ilmu muktasab kebalikan dari ilmu daruri.
Kalau ilmu daruri tadi ilmu yang tidak berhajat kepada nazar dan istidlal, sedangkan ilmu muktasab itu berhajat kepada nazar dan istidlal. Seperti kebanyakan hukum-hukum fikih, itu kebanyakan membutuhkan dalil. Misalnya salat witir itu sunnah, ya, itu membutuhkan dalil, sehingga itu namanya ilmu muktasab. Dalam definisi ilmu daruri dan ilmu muktasab itu ada kalimat nazar dan istidlal. Maka sekarang Imamul Haramain mendatangkan dua definisi tersebut, iaitu nazar dan istidlal. Wan nadharu huwal fikru fi halil mandhuri fihi. Nazar itu adalah memikir pada kondisi mandhur fih. Jadi memikirkan perkara hal yang sedang di mandhur fih, yang dipikirkan tersebut. Sedangkan istidlal itu talabud dalil, mencari dalil. Ya, ini definisi yang diambil dari Minhajul Lughah. Sebab alif sin ta yang ada pada kalimat istidlal itu li talab. Jadi istidlal bermakna talab, talabud dalil. Kemudian pada definisi istidlal tersebut ada kalimat talabud dalil. Ad-dalil, ada lafaz ad-dalil. Apa itu dalil? Wa dalilu huwal mursyidu ilal matlubi. Dalil adalah yang menunjuki kepada matlub, sesuatu yang menunjuki kita kepada sebuah hal yang sedang kita cari. Ini definisi lughatan. Adapun definisi dalil secara istilahan, menurut istilah ulama usul, nanti akan dijelaskan dalam kitab-kitab yang panjang. Kemudian sekarang pembahasannya yaitu tentang ilmu. Jadi perlu diketahui derajat di bawah ilmu itu apa saja. Yang pertama ada dhan. Wa dhannu tajwizu amraini, membolehkan dua perkara, ahaduhuma adharu minal akhar, yang bermula salah satu keduanya dua perkara itu lebih kuat daripada yang lain. Wasyakku, dan bermula syak, tajwizu amraini, itu membolehkan dua perkara, la maziyata li ahadihima alal akhar, tidak ada lebih bagi salah satu keduanya dua perkara alal akhar, atas yang lain. Jadi kalau syak itu bahasa kita 50%, sedangkan dhan itu lebih salah satu, ya, berarti dari 51 sampai 99%. Ini semuanya namanya derajat tasdiq. Jadi derajat tasdiq tersebut ada 5. Yang paling tinggi yaitu ilmu ataupun yakin. Di bawah itu ada yang namanya dhan. Kemudian di bawah itu ada yang namanya syak. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya waham. Kemudian di bawahnya lagi namanya jahil. Jahil 0. Di atasnya ada waham 1 sampai 49%. Kemudian ada syak 50%. Kemudian ada dhan 51 sampai 99. Kemudian yang terakhir paling atas yakin ataupun ilmu, iaitu 100%. Wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmali wa kaifiyatul istidlali biha. Definisi usul fikih adalah jalan-jalannya fikih ala sabilil ijmal, atas jalan umum ataupun global. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan metode mencari dalil dengannya, dalil yang umum. Sebenarnya di sini ada juzuk ta'rif yang ketiga, iaitu wahalul mustadil, dan kondisi si mustadil. Mustadil tersebut adalah mujtahid. Jadi definisi usul fikih ini ada 3 juzuk. Juzuk yang pertama turuquhu ala sabilil ijmal. Juzuk ta'rif yang kedua wa kaifiyatul istidlali biha. Juzuk ta'rif yang ketiga halul mustadil. 3 pembahasan inilah yang menjadi inti dari pembahasan usul fikih, dan ini yang menjadi ta'rif usul fikih. Yang pertama, usul fikih adalah jalan-jalannya fikih ala sabil ijmal, atas jalan secara umum. Makna turuk di sini adalah dalil. Jadi usul fikih adalah dalil ijmali, bukan dalil tafsili.
Dalil ada dua, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali itu adalah kawaid usul fikih. Sedangkan dalil tafsili itu seperti Quran, hadis, qiyas pada pembahasan tertentu, ijma' pada pembahasan tertentu dan sebagainya. Sedangkan dalil ijmali itu adalah kaedah-kaedah yang terdapat dalam kitab usul fikih. Saat praktek usul fikih, ibarat sebuah lautan yang mana dalam lautan tersebut itu banyak mutiara. Jadi seseorang ingin menyelam dalam lautan tersebut untuk mengeluarkan mutiara dari lautan. Dan saat dia menyelam, banyak alat-alat yang dia pakai, alat-alat bantu untuk dia selam supaya mencari mutiara dalam lautan. Begitu juga dalam hukum Islam. Lautan yang tadi itu ibarat Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran itu sangat luas, hadis juga sangat luas, bagaikan lautan. Dan dalam Al-Quran tersebut banyak hukum-hukum Islam, sebagaimana dalam laut itu banyak mutiara. Seorang mujtahid ingin mengambil hukum dalam Al-Quran tersebut, sebagaimana penyelam ingin mengambil mutiara dalam lautan. Harus memakai alat, yaitu alat-alat selam, alat-alat pencari mutiara. Mujtahid saat mencari hukum dalam Al-Quran hadis, mereka menggunakan alat, yaitu alat pencari hukum. Itulah kawaid usul fikih yang akan kita belajar ini. Al-Quran tersebut adalah dalil tafsili, hadis adalah dalil tafsili, sedangkan dalil ijmali itu adalah kawaid usul fikih. Alhasil, para ulama mujtahid mencari hukum Islam itu dalam dalil tafsili, iaitu Quran ataupun hadis, dengan menggunakan alat yang berupa dalil ijmali, yang mana dalil ijmali tersebut adalah kawaid usul fikih yang akan kita belajar ini. Kemudian juzuk ta'rif yang kedua, kaifiyatul istidlali biha, metode mencari dalil dengannya dalil yang ijmali. Ini terjadi saat ada ta'arud antara dalil tafsili dengan dalil tafsili yang lain. Jadi ada dua dalil tafsili yang terjadi bertentangan secara zahir. Maka bagaimana cara kita istidlal, mengambil dalil dengan menggunakan kawaid usul fikih tadi, sebagaimana gambaran yang kita paparkan tadi, yaitu dalil ijmali ini adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk istidlal dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan dalil tafsili. Kemudian juzuk ta'rif yang ketiga, yaitu halul mustadil, kondisi si mustadil, yaitu berupa kondisi ulama mujtahid itu gimana sifat-sifatnya. Wa makna qaulina, dan makna dan bermula makna ucapan kami, kaifiyatul istidlali biha, itu tertib dalil-dalil pada tertib dan takdim, mendahulukan dan takhir dan mentakhirkan, wa ma yatba'u zalika min ahkamil mujtahidin, dan barang yang mengikuti demikian daripada hukum-hukum mujtahid. Seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu di saat ada dua dalil nas, ada dua dalil tafsili, misalnya Al-Quran, ayat yang satu dengan ayat yang lain terjadi pertentangan, maka bagaimana kita tertibkan, bagaimana kita takdim, mana yang kita dahulukan dan mana yang kita akhirkan.